Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk melanjutkan pembahasan kita tentang pertidaksamaan nilai mutlak, dan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Langsung saja, kemarin kita sudah belajar tentang pengertian pertidaksamaan nilai mutlak. Contohnya juga kemarin sudah seperti ini, bisa kalian perhatikan. Terus penyelesaiannya kemarin juga ada 3, sebetulnya masih ada lagi ya, tapi yang umum itu saya tuliskan 3 ini. Dan kali ini kita akan belajar dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Langsung saja ya. Nah, catatannya di sini kalau dengan cara mengkuadratkan kedua ruas itu boleh digunakan jika kedua ruas pertidaksamaan itu bernilai positif. Jadi pastikan dulu kedua ruas positif. Kalau sudah positif semua baru boleh menggunakan cara dengan mengkuadratkan kedua ruas. Kalau salah satu saja yang positif tidak boleh ya. Misalkan seperti ini. Tentukanlah penyelesaian pertidaksamaan dari kedua soal ini. Caranya gimana? Kita lihat dulu. Untuk yang soal nomor 1 ini nilai mutlak X dikurangi 2 itu kan pasti positif ya, karena nilai mutlak itu sudah pasti positif. Terus 3 sendiri itu juga positif. Ya, karena kedua ruas sudah positif, maka bisa kita gunakan dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Nah, ini tinggal dikuadratkan aja. X min 2 kuadrat itu kan jadinya X kuadrat min 4X tambah 4. 3 kuadrat itu 9. Setelah itu kita pindah 9-nya ke ruas kiri, min 9 tambah 4 jadinya min 5. Nah, setelah itu kita faktorkan. Masih ingat ya pemfaktoran waktu SMP? Udah. Setelah itu kita cari pembuat nolnya. X plus 1 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 1, atau X min 5 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 5. Ini sudah bisa ya cara pembuat 0. Terus kita buat garis bilangannya. Nah, di sini garis bilangannya, di situ sudah diketahui X-nya min 1 sama 5. Nah, di sini itu digambar lingkaran penuh. Kenapa? Karena tanda pertidaksamaannya itu kurang dari sama dengan, ada seratnya ini. Jadi digambar bunder penuh, lingkaran penuh ya. Kalau cuma kurang dari atau lebih dari nanti bolong tengahnya. Jadi ini digambarkan lingkaran penuh karena di soal kurang dari sama dengan. Terus kita mau kasih tanda. Caranya kita gunakan titik uji. Kita pilih X-nya 0 ya. Paling mudah kan X-nya 0. Atau kalian pilih angka lain, yang penting jangan pembuat nolnya ini ya. Saya di sini milih X-nya 0. Kita masukkan X0 ini ke pertidaksamaan di sini. X kuadrat min 4X min 5. Jadinya 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 dikurangi 5. Ternyata hasilnya negatif 5. Kita cuma butuh tandanya aja. Waktu X-nya 0 ternyata hasilnya negatif 5. Nah, kan tandanya negatif. Jadi waktu X-nya 0, tandanya negatif. Terus 0 itu di garis bilangan kan terletak di antara negatif 1 sama 5. Berarti tanda di antara negatif 1 sampai 5 itu tandanya negatif, yang lain positif ya, atau selang-seling positif, negatif, positif. Kalau di sini negatif berarti negatif, positif, negatif, selang-seling gitu ya setiap ruasnya ini. Nah, terus di soal ini tandanya kan kurang dari. Kalau kurang dari maka pilih tanda kurang. Kalau tandanya di soal kurang dari, pilihlah tanda yang kurang. Kalau lebih dari, pilih tanda yang positif atau tanda tambah. Karena di sini kurang dari, kita pilih tanda kurang, kita arsir. Nah, ini. Jadi himpunan penyelesaiannya negatif 1 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 5 gitu ya. Terus yang kedua, itu soal yang kedua, nilai mutlak 5X dikurangi 4 lebih dari 3X dikurangi 12. Ini kita lihat dulu kedua ruas. Kedua ruas ini kan bernilai positif semua ya. Karena nilai mutlak itu pasti positif. Ruas kiri positif, ruas kanan positif.
Karena kedua ruas positif sehingga bisa kita kuadratkan. Langsung aja dikuadratkan kanan dan kiri. 5x min 4 kuadrat itu jadinya 25x kuadrat dikurangi 40x tambah 16 lebih dari ini 9x kuadrat kurangi 72x tambah 144. Kita sederhanakan, kita pindah ke ruas kiri ya semuanya. Jadinya 16x kuadrat plus 32x kurangi 128. Kita sederhanakan dibagi 16, hasilnya x kuadrat plus 2x min 8. Setelah itu sama tadi caranya difaktorkan, harus lancar ya dalam memfaktorkan ini. Setelah difaktorkan kita cari pembuat nolnya. X plus 4 sama dengan 0, berarti x-nya ketemu min 4. Sama x min 2 sama dengan 0, itu berarti x-nya sama dengan 2. Pembuat 0 itu disama dengankan 0 ya. Ini kan x min 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan 2. Kalau sudah tadi apa? Iya, buat garis bilangan. Nah, di sini kan tandanya cuma lebih dari, jadi tandanya bundar bolong di sini ya. Kalau yang nomor 1 ini kan kurang dari sama dengan, ada seretnya ini, jadi gambarnya itu lingkaran penuh. Kalau ini cuma lebih dari atau kurang dari, nanti gambarnya bundar bolong kayak gini. Terus di sini x-nya min 4 sama 2. Terus kita oret-oretan, kita cari titik ujinya sembarang. Saya milihnya 0 karena mudah ngitungnya. Kalian boleh milih angka lain, yang penting jangan titik pembuat 0 ini, jangan negatif 4 atau 2. Saya milih x-nya 0. Saya masukkan x-nya 0 di sini. Di pertidaksamaan di sini. X kuadrat plus 2x min 8, berarti 0 kuadrat tambah 2 kali 0 dikurangi 8. Ternyata hasilnya negatif 8. Kita cuma butuh tandanya aja. Ternyata hasilnya negatif. Waktu x-nya 0, hasilnya negatif. Terus 0 itu terletak di mana? 0 kan kalau di garis bilangan letaknya di sini kan. Di antara negatif 4 sama 2. Jadi waktu di antara negatif 4 sama 2 itu tandanya negatif. Ini karena waktu x-nya 0 hasilnya negatif 8 tadi, berarti tandanya yang tengah ini negatif, yang lain selang-seling ya positif. Ini positif, negatif, positif. Kalau di tengah ini positif berarti sini negatif, positif, negatif gitu, selang-seling. Terus di soal di sini kan tandanya lebih dari. Ini salah ya, ini ada sama dengannya. Ini lebih dari. Kalau lebih itu yang diambil tanda tambah atau tanda positif. Kan lebih berarti kan positif. Yang diambil tanda positif. Jadi ini. Yang diarsir ini adalah daerah penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya X kurang dari negatif 4 atau X lebih dari 2. Ya, kalau penyelesaiannya diapit seperti ini, nulisnya begini ya. Di antara X-nya diapit juga. Tapi kalau pisah kayak gini, nulisnya juga kayak gini. X dikurangi negatif 4 atau X lebih dari 2. Gitu ya. Intinya, masukkanlah titik uji, tandanya. Yang kita cuma membutuhkan tanda. Nah, letak titik ujinya itu di mana? Itu dikasih tanda sesuai hasilnya tadi. Karena ini X-nya 0, hasilnya negatif, berarti 0 kan letaknya di antara negatif 4 sama 2. Di sini tandanya negatif. Yang lain selang-seling, terus dilihat lagi di soal tandanya apa. Di sini kan lebih. Kalau lebih diambil tanda tambah, kalau kurang diambil tanda negatif ya. Terus ini lingkaran bolong sama penuh itu bedanya dilihat soal. Kalau cuma lebih dari, kurang dari itu bolong. Tapi kalau kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan lingkaran penuh. Gitu. Itu ya untuk cara menentukan pertidaksamaan dengan cara mengkuadratkan kedua ruas, sangat mudah. Jika masih bingung, silahkan diputar kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.